Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita jumpa lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 12. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang statistika bab 2, dan ini lanjutan dari materi yang sudah saya berikan sebelum PTS kemarin. Namun di bagian 2 nanti akan ada beberapa hal baru, jadi mohon diperhatikan tayangan ini dari awal sampai dengan akhir ya, supaya kalian bisa menyimak dan juga bisa memahami materi yang akan saya berikan. Namun sebelumnya kita belajar tentang materi ini, kita baca dulu bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menyampaikan mengenai ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data ini salah satu materi yang akan kita pelajari nanti mengenai min, median, modus. Ya, mungkin waktu SMP atau sanawiyah kalian pernah belajar min, median, modus, yang mana kalian pelajari mengenai data tunggal ya. Kalau di madrasah aliyah ini, kalian nanti akan diberikan untuk penentuan min, median, dan modus untuk data kelompok. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, slide kali ini juga saya masih memberikan pengertian dasar dari min atau rataan. Ya, rataan itu adalah jumlah dari semua nilai datum yang diamati dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Jadi jumlahnya ada berapa, kita tambahkan seluruhnya, kemudian kita bagi dengan banyaknya datum yang ada pada soal ya. Atau rumusnya nanti X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N ya. Atau boleh juga rumusnya dituliskan menjadi X bar sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI ya. Ini namanya notasi sigma ya. Jadi huruf E besar itu seperti E itu namanya notasi sigma yang menunjukkan jumlah ya. Untuk data kelompok rumusnya nanti X bar sama dengan penjumlahan dari FI kali XI dibagi dengan penjumlahan dari frekuensi ya. Keterangannya saya berikan di situ. X bar itu rata-rata atau rataan ya, boleh X1, X2 dan seterusnya itu adalah data ke-1, data kedua dan seterusnya. N banyaknya data. Nah, sigma itu kita baca jumlah, F itu simbol dari frekuensi. Baik, yang kedua adalah menentukan median. Nah, sebelum kita menentukan median atau membahas rumus median, jadi median itu nanti disajikan biasanya soalnya itu dalam dua bentuk yang berbeda ya. Soal dengan jumlah data ganjil dan soal dengan jumlah data genap. Intinya kalian nanti adalah mencari tengah-tengah dari data setelah diurutkan, itu yang menjadi nilai median. Nah, itu untuk data yang sedikit atau bisa dikatakan data tunggal. Kalau datanya banyak atau datanya nanti mungkin disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu nanti kita bisa mencari rumus mediannya dengan rumus yang saya berikan pada slide kali ini. ME sama dengan XI ditambah dengan setengah atau ditambah dengan N/2 dikurangi dengan FKI dibagi FI dikalikan dengan P ya. Ini istilahnya saya beri keterangan di sini. ME itu adalah median, kemudian XI itu batas bawah median, N itu banyaknya data, kemudian FKI itu adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median,
FI adalah frekuensi data pada kelas median dan P adalah panjang kelas interval. Biasanya bisa P, bisa C tergantung dari pemahaman kita. Tapi yang jelas P ataupun C itu adalah merupakan panjang kelas interval. Untuk selanjutnya adalah modus ya. Modus ini bisa dikatakan data yang mempunyai frekuensi paling banyak, atau dikatakan juga data yang sering muncul pada sajian data yang diberikan pada soal. Ya, untuk data tunggal, nilai dari modus itu adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar, tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk data berkelompok, data kelompok itu nanti rumusnya M sama dengan L ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan C. M itu adalah modus, L itu adalah tepi bawah kelas modus, yaitu keterangannya ada tepi bawah kelas modus, atau L itu sama dengan batas bawah dikurangi dengan setengah. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, C itu adalah lebar kelas atau kelas interval. Kalau yang di median tadi P sama aja, P dan C sama aja ya, itu sama-sama penjabarannya adalah lebar kelas atau interval kelas. Nah, sekarang saya akan mencoba penerapan rumus. Ini saya berikan untuk data kelompok saja, karena data tunggal saya rasa semuanya juga sudah bisa memahami, sudah tahu. Ya, yang perlu kita perdalam adalah mengenai data kelompok. Misalkan ada sebuah tabel, di situ ada kolom nilai, kemudian ada kolom frekuensi. Dari tabel ini kita baca bahwa di tabel ini mempunyai berapa kelas? Iya, semuanya ada 6 kelas, dan frekuensi yang diberikan di sini kelas pertama 31 sampai 40 dan seterusnya. Itu frekuensi sebelah kanan 3, 5, 10, 11, 8 dan 3. Ya. Kalau kita jumlahkan maka frekuensi ini totalnya ada 40. Ya. Ditanyakan min atau rata-rata dari data per tabel tersebut adalah berapa? Tentu saja ini kita harus mencari dengan menggunakan rumus data kelompok dari min atau rata-rata ya. Dan di rata-rata itu cara menentukan rata-ratanya untuk data kelompok adalah kita perlu mencari dulu nilai tengah. Nilai tengah dari tabel. Kalau di tayangan ini saya berikan di kolom XI ya. XI itu adalah nilai tengah dari interval, dari kelas interval. 31 sampai 40 itu ada berapa? Bukan ada 9 tapi ada 10. Jadi hitungnya mulai dari 31 sampai dengan 40. Bukan 40 dikurangi 31, bukan. Tapi dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Jadi ada 10 data. Karena datanya genap 10 data, maka nanti tengah-tengahnya adalah data ke-5 dan data ke-6 ditambah kemudian dibagi 2. Nah, jadi tengah-tengah dari 31 sampai 40 itu bukan 35, bukan 36, tetapi 35,5. Begitu juga di kelas berikutnya sama juga sampai dengan kelas terakhir, kelas yang ke-6, 81 sampai 90 dengan frekuensi 3, maka nilai tengahnya adalah 85,5. Nah, kemudian karena untuk mencari rata-rata kita perlu mencari FI kali XI atau nilai tengah kali frekuensi, maka tinggal kita kalikan kolom frekuensi dikalikan dengan kolom pada XI. Nah, jumlahnya di situ sudah ada semua. Jadi jumlah FI kali XI itu ada 2470 dan jumlah frekuensinya ada 40. Sehingga bisa disimpulkan bahwa min atau rata-rata dari data ini adalah 2470 dibagi dengan 40, yaitu 61,75. Jawabannya adalah yang B, betul.
Kemudian soal berikutnya, tadi min sudah, kita coba mencari median ya, median atau nilai tengah. Tabelnya diberikan juga yang berjumlah 40 datanya ya, dan tabel intervalnya 31 sampai 40 sama kayak tadi. Namun di sini ditanyakan adalah mediannya. Jadi data ini ditanyakan mediannya berapa. Nah, di sebelah kanan kita lihat jumlah data yang diberikan pada tabel ini adalah 40, sehingga letak median berada pada data ke 20 dan 21, tengah-tengahnya ya, karena genap. Data ke 20 dan data ke 21 kita tambah, kita bagi 2. Kalau kita perhatikan, berarti data ke 20 dan data di antara ke 20 dan ke 21 itu letaknya pada interval yang keempat ya, interval yang keempat dengan intervalnya 61 sampai 70 dengan frekuensi 11. Maka FK atau FKK ini ya, frekuensi kumulatif itu sama dengan 29. Caranya bagaimana nyari FK ini? Jadi kamu tambah-tambahkan ya. Frekuensi kelas pertama 3. Nah, frekuensi kelas kedua 5. Maka FK-nya yang kedua itu menjadi 8 karena 3 ditambah dengan 5. Nah, di bawahnya frekuensinya 10, maka 3 tambah 5 tambah 10. Dan di bawahnya lagi tambah 11 lagi, dan seterusnya. Jadi FK yang pertama 3, yang kedua 8, ketiga 18, keempatnya 29, kelima 37, dan kelas ke-6 adalah 40. Harus 40 maksimal ya, karena datanya ada 40. Nah, karena tadi letak median berada pada di antara data ke-20 dan 21, maka kelas median yang dimaksud di soal ini adalah kelas yang keempat, yaitu dengan interval 61 sampai dengan 70. Ya. Rumusnya, median adalah tepi bawah ditambah dengan setengah kali N dikurangi dengan FK dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan lebar kelas interval. Jadi tepi bawahnya adalah batas bawah kurangi setengah, berarti 61 kurangi setengah sama dengan 60,5. Lebar intervalnya P-nya kita hitung dari mulai 61 sampai dengan 70 itu ada 10. FK frekuensi kumulatif. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median, ya kelas mediannya tadi pada interval keempat, maka jumlah frekuensinya adalah 18. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 3 tambah 5 tambah 10 saja, jadi 18 ya, karena dia harus di atasnya. Kemudian frekuensi mediannya ada 11. Kita masukkan ke rumus median ya. Tepi bawah ditambah dengan setengah kali N dikurangi dengan FK dibagi dengan FI kali P, berarti TB-nya adalah 60,5, atau istilah dalam modus tadi L ya, sama aja. 60,5 tambah dengan setengah kali 40 dikurangi 18 dibagi 11 dikali 10. Ya, setengah kali 40 sama dengan 20, 20 kurangi 18 itu sama dengan 8 dibagi 20 kurangi 11 itu sama dengan 2 ya. 2 dibagi 11 dikalikan 10, jadi sama dengan 60,5 ditambah 1,82 jadi 62,32. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, untuk berikutnya kita akan mencari ya modus dari data kelompok, tapi ini disajikan bukan dalam bentuk tabel distribusi, namun disajikan dalam bentuk diagram batang ya, dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini menunjukkan merupakan ilustrasi lain dari tabel distribusi data kelompok ya. Jadi kalau kita melihat atau kita membaca diagram batang ini, bahwa batang pertama itu menunjukkan interval kelas pertama, batang kedua interval kelas kedua, dan seterusnya sampai dengan batang terakhir itu menunjukkan interval kelas yang terakhir. Jadi di sini kalau kita buat tabel itu ada 5 kelas. Adapun panjang kelas interval kita menghitungnya mulai dari 30 sampai dengan 34.
30, 31, 32, 33, 34. Ya, jadi ada 5 lebar kelasnya. Ya. Ditanyakan modusnya ada berapa ya pada batang pertama atau pada kelas pertama ini frekuensinya 2, pada kelas kedua frekuensinya 4, kelas ketiga frekuensinya 8, kelas keempat frekuensinya 12, dan kelas kelima frekuensinya adalah 6. Nah, untuk menentukan modus, letaknya kita pasti sudah tahu bahwa letak modus itu kalau pada diagram batang terletak pada batang yang paling tinggi. Nah, batang yang paling tinggi adalah batang yang keempat, antara 41 sampai dari 41 sampai 45 dengan frekuensi 12. Disitulah nanti letak dari modus ya. Berarti tepi bawah modusnya kita pilih pada kelas yang keempat karena batangnya paling panjang. Jadi TB-nya atau TB bawahnya adalah 45 dikurangi dengan setengah atau batas bawah kurangi setengah sama dengan 44,5. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas median, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 8 karena sebelumnya kelas sebelumnya atau batang sebelumnya adalah 8, maka 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 12 dikurangi dengan 6 sama dengan 6. Maka dengan demikian kita bisa menghitung berapa modus dari histogram dari diagram batang yang disajikan pada gambar ini. Kita masukkan ke rumus, TB-nya 44,5, D1-nya 4, D2-nya 6. Berarti 4 dibagi 4 tambah 6 dikali dengan P-nya atau lebar kelasnya atau C sama aja, itu sama dengan 5. 10 sama 5 kita coret, tinggal 2, berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Modusnya adalah 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5 ya. Modus boleh juga MO, boleh M saja juga nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah 46,5. Untuk di pilihan yang di soal ini jawabannya adalah B. Baik, itu tadi sudah saya berikan cara menghitung min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul untuk data berkelompok ya, data kelompok. Nanti akan ada latihannya, namun sebelum kita ke latihan, kita bahas sedikit lagi mengenai ukuran letak data ya. Ukuran letak data ini ada yang namanya kuartil, ada yang namanya desil. Kuartil, desil, sebenarnya ada lagi yang namanya persentil, nanti mungkin akan saya bahas lain waktu. Ini saya bahas dulu mengenai kuartil dan desil. Seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya. Seperti halnya data tunggal juga mempunyai kuartil ya. Kuartil ini namanya juga quart. Nah, itu kalau kalian pernah main yang namanya kuartet waktu TK atau waktu SD, itu artinya satu orang itu memegang 4 buah kartu bergambar ya. Nah, quart ini artinya 4. Berarti kuartil ini adalah data yang membagi 4 bagian sama besar, tetapi datanya harus diurutkan dulu ya. Datanya harus diurutkan dulu. Itu untuk kuartil, pengertian dasar dari kuartil. Letaknya saja kuartil itu nanti pada seperempat data Q1-nya, kalau Q2 pada pertengahan data, dan Q3 pada 3/4 dari jumlah data. Atau Q2 ini juga orang-orang sering menyebutnya sebagai median karena memang sama nilainya. Median Q2 itu sama ya. Median itu nilai tengah, Q2 juga nilai tengah data setelah data diurutkan. Median pun juga datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, untuk data tunggal ya, untuk mencari kuartil itu memang langkah-langkahnya ya, kuartil atau median sama aja. Langkah-langkah untuk menentukan kuartil atau Q2
itu data yang diberikan ini kita urutkan dulu. Jadi syarat utamanya datanya harus diurutkan dulu. Ya, tidak boleh nggak diurutkan, harus diurutkan supaya nanti urutan data yang kita ambil ini tidak salah gitu. Jadi nanti datanya diurutkan. Setelah diurutkan nanti baru kita bisa menentukan letak dari masing-masing median yang ditanyakan. Ya, nanti saya berikan contohnya untuk menentukan median supaya nanti kita juga bisa mencari bahwa median ini nilainya sama dengan nilai Q2 ya. Langkah keduanya, kuartil pertama ditentukan sebagai median semua nilai datum yang kurang dari Q2. Kuartil ketiga ditentukan sebagai median semua nilai datum yang lebih dari Q2. Atau gampangnya gini biasanya ya. Jadi misalkan data ini sudah diberikan, kita ini aja, kita urutkan dulu jumlahnya ada berapa. Kalau misalkan ganjil, maka tengah-tengahnya itu adalah Q2. Jadi kita cari Q2-nya dulu nggak apa-apa. Nah, Q2 itu udah otomatis akan di tengah-tengah, dan di sebelah kiri datanya nanti kita ambil tengah-tengahnya lagi. Itu sebagai Q1, dan di sebelah kanan kita setelah diurutkan tadi sebelah kanan kita ambil lagi tengah-tengahnya, itu sebagai Q3. Jadi misal saya punya data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ya. Ini ada 9 data. Ini udah diurutkan. Jadi yang nilai Q2-nya, nilai tengahnya adalah 7. Sedangkan Q1 itu berada pada antara data kedua dan data ketiga. Berarti 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5, itu Q1-nya. Q3-nya adalah terletak antara 8 dan 9, maka kita tambah 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. Berarti Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 7, dan Q3 sama dengan 8,5. Itu ya. Dan dulu pernah juga ada yang namanya statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai ini terdiri dari data terkecil, kemudian Q1, Q2, Q3, dan data terbesar. Jadi pada soal ini kalau misalkan kalian ingin menentukan statistik 5 serangkainya, berarti X minimumnya adalah 4, Q1-nya 5, Q2-nya 7, Q3-nya 8,5, dan X maksimumnya adalah 10. Itulah yang namanya statistik 5 serangkai. Nah, di slide yang ke-12 ini saya mencoba memberikan contoh menentukan nilai Q1, Q2, Q3 dari data. Itu diberikan data dan kebetulan datanya belum urut ya. Jumlahnya berapa datanya itu? Ada 15 data ya, banyaknya 15, tulis ya. Itu datanya kamu urutkan dulu dan kita cari statistik 5 serangkainya lebih tepatnya itu. Karena ada data terkecil, data terbesar. Data terkecilnya berarti yang paling kiri 43, kemudian data terbesarnya paling kanan yaitu 85. Dan kita hitung dulu nggak apa-apa, Q2-nya dulu kita hitung. Dari 15 data ini maka nanti letak Q-nya, Q2-nya atau mediannya itu berada pada data yang ke 8, betul. Data ke-8 ini tengah-tengah ini. Kemudian data ke-8 sudah menjadi Q2, tinggal kita mencari Q1. Jadi di sampingnya Q2-nya 60 ya itu ya. Maka di sebelah kiri angka 60 itu nanti letak Q1 berada. Berarti pada rumus adalah 1/4 kali N tambah 1 kan, 1/4 kali 15 tambah 1 berarti pada data ke-4 ya, 1/4 dari 15. Data ke-4 angkanya adalah 50. Dan untuk kuartil 3 pada 3/4 kali 15 tambah 1 berarti 16 bagi 4 dapat 4 kali 3 sama dengan 12. Q3 letaknya pada data ke-12 ya. Jadi jawabannya Q1-nya bukan 4, Q2-nya 8, Q3-nya 12, bukan, tetapi Q1-nya adalah data ke-4, nilai datanya adalah 50. Q2-nya data ke-8, nilai datanya adalah 60. Dan Q3-nya adalah data ke-12, nilai datanya sama dengan 80.
Ini untuk data yang mempunyai jumlah atau banyaknya data adalah ganjil ya. Nah, sekarang saya berikan contoh menentukan kuartil untuk data yang disajikan tetapi jumlah datanya adalah genap. Ini saya ambil ada data sebanyak 8 ya. Disuruh mencari Q1, Q2 dan Q3, maka langkah pertamanya kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai dengan terbesar. Jadi X minimumnya adalah 1, X maksimumnya adalah 7. Q1 letaknya pada seperempat data di seperempat kali 8 tambah 1 ya, seperempat kali 9, yaitu letaknya pada data ke 2,25 atau posisinya itu antara data ke-2 dan data ke-3. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada pada posisi 2 dan 3, yaitu nilainya sama betulan 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Q2 nya terletak pada data ke setengah kali N tambah 1 ya, setengah kali 8 tambah 1, setengah dari 9 berarti 4,5. Posisinya di antara 4 dan 5, berarti data ke-4 dan data ke-5 kita jumlah posisinya berada pada data ke-4 dan data ke-5, betul ya, data ke-4 dan data ke-5. Maka nanti kita jumlahkan, data ke-4 nilainya juga kebetulan 4 dan data ke-5 juga kebetulan nilainya juga 5, maka 4 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Q3 letaknya pada 3/4 dari N tambah 1, berarti 3/4 kali 8 tambah 1, 3/4 kali 9 sama dengan 6,75. Posisinya berada di antara 6 dan 7 ya. Data ke-6 nilainya 6, data ke-7 juga nilainya 6, maka kita tambah 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti X minimumnya 1, Q1 nya adalah 3, Q2 nya adalah 4,5 dan Q3 nya adalah 6 serta X maksimumnya adalah 7 ya. Berarti statistik 5 serangkainya adalah 1, kemudian 3, kemudian 4,5, kemudian 6, dan X maksimumnya adalah 7. Nah, itu tadi baru kuartil data tunggal ya. Sekarang kita ingin mencari kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok ini juga sama, ada kuartil itu ada 3, ada Q1, Q2 dan Q3. Q1 atau dikatakan kuartil pertama atau juga biasa disebut kuartil bawah ya. Q1 sama dengan L1 ditambah dengan seperempat kali N dikurangi sigma Fi atau sigma F ya, sigma F1 ya boleh dibagi dengan F1 kali C. Kalau Q2 atau median itu rumusnya sama ya, Q2 sama dengan L2 tambah dengan setengah kali N dikurangi sigma F2 dibagi F2 kali C. Kemudian kuartil 3 atau kuartil atas itu Q3 sama dengan L3 tambah 3/4 N dikurangi dengan sigma F3 dibagi F3 kali C. Ini jangan dibagi dulu tapi dikurangin dulu ya, dalam kurung itu ya. Atas dikurangi dulu baru kita bagi. Nanti kalau dibagi langsung itu biasanya salah ya. Jadi depan berapa, yang atas itu berapa, kita hitung dulu pengurangannya, setelah itu kita bagi dengan frekuensi yang di bawah. Seperti apa kita coba lihat pada contoh. Nah, berikut saya berikan cara menentukan kuartil pada data kelompok. Ini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Ini data dari penjualan sebuah perusahaan yang mempunyai 20 karyawan pemasaran ya, atau 20 marketingnya. Dari data itu penjualan dalam jutaan rupiah, 8 sampai 10 juta, ini ada 2, 11 sampai 13 juta ada 4, dan seterusnya. Terakhir adalah 23 sampai dengan 25 juta, itu frekuensinya hanya ada 1 ya. Dan seluruh frekuensi itu ada 20, sebanyak 20. Kelas intervalnya ada berapa itu? Ada 6, betul ya. Kelas intervalnya ada 6.
Disuruh menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya. Baik, kita coba jawab soal yang tadi untuk menentukan frekuensinya. Di sini saya akan mencontohkan hanya satu, yaitu Q2 saja. Nanti yang Q1 sama Q3 kalian coba ya. Dari data ini kita lihat bahwa letak dari Q2 adalah pada setengah kali N ditambah 1 ya. N-nya 20 tambah 1 berarti 21. 21 dibagi dengan 2 itu kali setengah sama dengan 10,5. Jadi letaknya pada data ke 10,5, bukan medianya 10,5, bukan ya. 10,5 letak datanya itu di interval yang mana atau di kelas yang mana ya. Kalian bisa lihat di frekuensi kumulatif itu ada 2, 6, 12 dan seterusnya. Karena 10,5 maka letaknya pada kelas yang ketiga. Nggak mungkin kelas kedua, karena kelas kedua itu jumlahnya baru 6. Nah, kelas ketiga jumlahnya sudah 12, jadi sudah melewati 10,5 ya. Jadi letak mediannya terletak pada kelas ketiga, berarti L2 ya, atau L saja boleh juga ya. L2 sama dengan 14 dikurangi setengah atau batas bawah kurangi setengah sama dengan 13,5. N-nya itu adalah banyaknya data sama dengan 20. Kemudian jumlah frekuensi kumulatif pada median atau pada tabel ini adalah 6 ya. Jumlah frekuensi kumulatifnya adalah 6, 2 tambah 4. Dan F2 nya adalah frekuensi median, itu sama dengan 6 juga, kebetulan sama. Dan C nya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke rumus bahwa Q2 sama dengan L2 tambah setengah kali N dikurangi sigma F2 dibagi L2 dikali dengan C. Dan dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa nilai Q2 nya adalah 13,5 ditambah 2, jadi sama dengan 15,5. Oke, cukup mudah, dan coba kalian cari nilai Q1 dan Q3. Silakan. Baik anak-anakku semuanya, sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi mengenai desil ya, menentukan desil. Tapi saya lihat kalian sudah mulai ngantuk, mata-matanya ya sudah mulai kelihatan bete, sudah mulai kelihatan lelah. Maka untuk desilnya akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, mengakhiri pertemuan yang ke berapa nih, ke-8 ya, pertemuan ke-8 ini kalian harus latihan juga ya, dari apa yang tadi saya jelaskan. Coba pemahaman kalian sampai sejauh mana. Ini saya minta kalian mengerjakan pada buku paket ya, buku paket Matematika Wajib kelas 12 halaman 92, latihan 4 nomor 4, 6 dan 8. Ini untuk yang bagian awal tadi, sedangkan yang bagian akhir itu kalian kerjakan di halaman 105, latihan 5, nomor 3 dan 5 saja. Jadi semuanya ada 5 soal yang kalian harus jawab. Jadi kalian kerjakan, nanti paling lambat mengumpulkannya di hari Jumat ya. Hari Jumat jam berapa itu? Jam 17 biasanya ya. Hari Jumat jam 5, jam berapa? Jam 5 sore lah. Jam 5 sore kalian harus mengumpulkan tugasnya ya. Jumat di tanggal 2 Oktober ya, tanggal 2 Oktober kalian kumpulkan tugasnya ke GCR. Usahakan jangan telat, karena kemarin pengalaman yang lalu tugasnya sering telat ngumpulinnya, sehingga menyulitkan saya untuk mengoreksi. Karena kalau di GCR itu saya ngoreksinya gampang ya, bisa terlihat. Tapi kalau memang terpaksa ada kendala sinyal atau bagaimana, kalian boleh kirimkan ya ke email saya, tapi utamakan kalian coba dulu memasukkan ke GCR ya, GCR Matematika Wajib seperti biasa. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, dan yang jelas mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmu yang saya berikan dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian, serta mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke, saya kira sampai sini. All the best.
Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.